Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulailah. Maaf, kita hanya Zoom hari ini ya, anak lah. Kondisi ibu kurang sehat gitu nih. Jadi rasa meriap dingin awak untuk ke Banjarbaru, rasa uyuh banar. Jadi kita Zoom aja ya hari ini lah. Baik, ibu share anunya dulu. Kelihatan lah, nak. Kelihatan Bu. Ya, kita bicara mungkin semua sudah sudah tahu ya, maksudnya sudah pernah belajar tentang ukuran pemusatan ya. Kita ulang-ulang sedikit-sedikit ya. Masih ada temannya masuk lagi nih. Ini naklah sebelum ibu lupa, absennya di Zoom tuh kan ada di bawah tulisannya chat, tulis nama sama NPM kalian. Jadi absennya di situ ya. Jadi kita masuk di sini. Ukuran pemusatan tuh ada rata-rata, median, dan modus ya. Ya, rata-rata, median, dan modus. Kemudian rata-rata, kalau menghitung rata-rata itu ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, kemudian rata-rata harmonis, dan rata-rata terboboti. Baik, kita masuk ya, satu persatu. Rata-rata hitung yang biasa disebut rata-rata dalam kehidupan sehari adalah rata-rata hitung ya. Nah, kemudian rata-rata hitung populasi dinyatakan dengan lambang mu ya, mu ya. Nah, ini lambang mu disebutnya mu, sedangkan rata-rata hitung sampel dinyatakan dengan lambang X bar ya, X bar dan lainnya tergantung lambang yang digunakan untuk menyatakan variabel yang sedang dicari ya. Kemudian rata-rata hitung dengan rumus X1, bukan rumus ya. Misalnya ada sampel X1, X2 dan seterusnya. Ini kita ada teman yang masuk lagi ya. Sudah absen nak? Mulai nak absen? Baru 36 nih yang absen. Dari suatu sampel ada X1, X2 sampai seterusnya. Kemudian kalau menghitung rata-rata hitung itu naklah dijumlahkan jumlah populasinya dibagi dengan jumlah banyaknya populasi. Jadi jumlah populasi ya, ini X1 berapa, X2 berapa dan seterusnya dibagi jumlah sampel ya. Atau disebut dengan N atau ditulis dengan lambang X bar ya. X1 nih ya. N ya. Rumus sederhananya ini ya. Ini kalau menggunakan lambang ya. Ini dapat lihat contoh ya. Langsung misalkan ada diketahui ada 10, 11, 4, 8, 6, 10 dan 7 ya. Bagaimana cara kita menghitung rata-rata hitungnya? Kita tambahkan jumlahnya, kemudian kita bagi ya. Karena di sini ada 7, maka dibagi 7, maka X-nya atau jumlah X barnya adalah 8 ya. Ini rumusnya ya. Ya. Ini kalau data berkelompok, kalau ini data tunggal, nah Kang. Kalau data berkelompok, begini rumusnya. F1 frekuensi dikali X1, F2 dikali X2, dan seterusnya dibagi jumlah frekuensi ya. Itu apabila datanya berkelompok ya. Ini kita contohkan ya. Di sini ada nilai. X1-nya 4 dengan frekuensi 3, 5 dan frekuensinya 8, kemudian 6 frekuensinya 15, kemudian 7 frekuensinya 10, kemudian 8 frekuensi 4 dengan jumlah frekuensi adalah jumlah ya sama dengan 50. Berapa rata-ratanya ya? Ini kan karena data berkelompok. Jadi dikalikan saja 4 kali 3, kemudian 5 kali 18 dan seterusnya dibagi jumlah frekuensi tadi ya, ada 50 ya di sini ya. Ada 50, hasil akhirnya atau rata-ratanya adalah 5,88 ya. Kemudian rata-rata hitung. Nah, ini rumusnya ya, rata-rata hitung ya.
Tapi Ibu nggak mencontohkan rata-rata hitung retribusi ya. Kita bikin contohnya aja, maksudnya rumusnya aja. Kemudian di sini untuk data dalam progresi distribusi kursi dengan pengkodean ya, coding ya di sini ya. Kodean nah di sini ya. Ini contohnya ya. Ada nilainya 31 sampai 40 ini data berkelompok ya. Dengan frekuensi ini, bagaimana mencari nilai tengahnya? Nilai tengah 40 dibagi 31 dibagi 2 itu adalah nilai tengah ya. Ya. Jadi hasilnya 35,5 dan seterusnya ya. Ini sama 50 dikurang 41 bagi 2 jadi 41 ini ya dan seterusnya. Kemudian untuk kode CI adalah cari frekuensi yang terbanyak itu adalah 33, maka ke bawahnya itu adalah menambah 1, 2 dan seterusnya dan ke atasnya adalah min 1, min 2, min 3 dan min 4. Kemudian F kali CI adalah 4 kali 4 nih ya, min 4, min 12, kemudian 3 kali 3, 9, 11 kali 2 adalah 22, kemudian 21 kali min 1 sama dengan min 21, 33 kali 0 sama dengan 0, 15 kali 1 sama dengan 15, 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Ya. Kemudian rata-rata ukur geometri jika perbandingan tiap data berurutan tetap hampir tetap ya. Nih geometriknya kan biasanya ada log-lognya. Nanti kita ada lagi contohnya berikutnya mungkin slide berikutnya nanti. Ini hanya anunya aja. Kemudian rata-rata harmonis. Ini rumusnya contoh digunakan menghitung rata-rata kecepatan dari suatu sampel X1, X2 dan Xn. Kemudian kita bicara modus lagi ya. Modus, apa itu modus ya? Bisnis modus. Modus adalah dari sekumpulan datum data ya, adalah datum yang paling sering muncul atau datum yang frekuensinya tinggi. Artinya yang paling sering muncul modus. Udah pernah belajar kan tentang modus? Kalau kalau mean itu rata-rata, kalau modus adalah nilai yang sering keluar ya. Kemudian, jika data dalam tabel distribusi frekuensi, maka modus sungguh tidak dapat dicari sehingga ditetapkan aturan bahwa kelas yang frekuensinya tertinggi disebut kelas modus ya. Nah, ya modus adalah nilai yang paling sering keluar ya. Di sini dapat dilihat contoh ya. Di sini contohnya modus dari data 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6 berapa ini modusnya ya. Yang sering keluar, jadi di sini nilai 3-nya ada 1, kemudian 4-nya 2, nilai 6-nya ada 3 dan 8, 9. Artinya nilai modus yang sering keluar adalah 6 ya. Kemudian modus dari data 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Oh ini tidak ada ya, karena tidak ada yang lebih dari 1. No. Ya. Kemudian ya benar ya 3, 4, 6, 8, 9 tidak ada nilai yang sering keluar. Kemudian kalau ini sama ini ada 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, 6-nya ada 2, 8-nya ada 2 dan 9-nya ada 2. Tidak ada modusnya di sini. Nah kalau ini eh, 3 tiganya 1, 4-nya 3, 4-nya 3, kemudian 6-nya 3, 8, 9. Modusnya yang sering keluar adalah tidak ada juga, ada yang sama aja gitu. 4 di sini 4 dan 6 ya, yang sering keluar ya. Kemudian tapi karena di sini datanya harus 1 aja, jadi berasa tidak ada ini sama ini dan 6 nih kalau modus dari 3, 4, 6, 8, 9, 8, 9, 9 ini modus modus ya. Modusnya di sini yang paling sering keluar ya 4, 6 dan 9. Hmm. Hmm. Kemudian
Ini kalau datanya pakai kelompok ya, kalau tadi itu data tunggal ya, data tunggal. B adalah modus adalah batas bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbanyak, kemudian P panjang kelas modus, kemudian B1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya ya. Dapat dilihat di sini nanti ya. Nah, ini skornya ya, frekuensinya ya. Nah, ada yang bisa jawab nanti di sini? Eh, ini jadi tugas ya, bisa ini jadi tugas. Nanti jawabannya minggu depan ya. Bu harap dikumpul. Ini tugas kalian ya. Kemudian median. Median adalah data tunggal ya. Untuk data dalam distribusi frekuensi, batas bawah kelas median, kemudian panjang kelas median, jumlah semua frekuensi, kemudian F jumlah frekuensi sebelum kelas median ya. Nah, ini juga ini akumulasi aja nah Kai. Skornya. Ini kalau ini untuk data tunggal, nak lah, ini untuk data berkelompok ya. Kalian ini jadi tugas ya dua. Ini sama ini ya. Ini jadi tugas ya. Ini skor untuk data tunggal, ini data tunggal juga ini cari kok kumulatifnya aja nak Kai. Nih ya, atomnya udah paham? Sudah absen semua nak? Sudah, Bu. Kalau sudah absen, sudah absen semuanya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini mencatat sudah lah nih tugasnya nih. Sudah di screenshot tadi, Bu. Ada screenshot ya. Nah, ini sederhana aja nak Kai. Untuk tugas kalian minggu depan ya kumpul ya. Sedikit aja nih Dikerjakannya di ya. mana, Bu? Di kertas. Kertas sembarang aja ya. Minggu depan dikumpul ya. Minggu depan dikumpul. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu harap yang belum absen silakan mengabsen. Ibu beri waktu ya. Oke, sudah semua. Ibu rasa cukup sekian ya. Kita ketemu minggu depan ya. Semoga ibu bisa ke Banjarbaru insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ibu tutup wabarakatuh. naklah. Oke, Bu. makasih. Kasih, Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu.